Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa itu persamaan dan fungsi kuadrat untuk bagian pertama. Saya masih bersama saya dengan Bapak Fajar Haryono. Baik, langsung saja kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini bukan rumus ya, ini jadi bentuk umum saja. Yang dimaksud variabel siapa? Variabelnya itu adalah x-nya. Jadi dari sini itu x-nya adalah variabel. Nah, kalau kita cermati, variabel ini pangkat tertingginya adalah 2. Yang mana? Ini. Maka dikatakan dia pangkat tertingginya adalah 2, maka dia persamaan kuadrat. Kemudian A, B, dan C nya adalah harus bilangan real ya, artinya boleh semua bilangan lah gitu, seperti itu. Tapi syaratnya untuk A bagian depan ini tidak boleh 0, jadi ini nggak boleh 0 untuk A nya. Kenapa? Kalau 0 berarti x kuadratnya akan hilang nanti, maka bukan lagi persamaan kuadrat. Kemudian A disebut sebagai koefisien x kuadrat, kemudian B nya koefisiennya x, dan C nya disebut konstan. Kenapa? Karena untuk yang C ini dia konstan karena dia tidak menempel pada variabel ya. Selanjutnya perhatikan contoh persamaan kuadrat di sini ada beberapa. Saya berikan contoh 6 yang perlu kalian cermati. Yang pertama harus bisa menentukan mana A, B, C nya. Nah, sekarang yang contoh paling atas ini sebagai A ya, ini B, kemudian yang ini adalah C. Kenapa tanda positifnya saya lingkari? Supaya kalian selalu cermat. Misalkan di sini angka 3, maka tanda positifnya adalah miliknya si 3. Maka di sini A nya 2, B nya 3, C nya 4. Berbeda dengan contoh 2 di sini, maka A nya 1. Loh, mana 1 kok nggak ada? Kalau angka 1, koefisien angka 1 biasanya tidak ditulis. Jadi artinya kalau tidak ditulis sebenarnya di sini ada angka 1-nya. Nah, B nya min 7. Nah, ini yang tadi saya maksud. Jangan sampai kalian menganggap B nya itu hanya 7-nya, tapi min nya harus mengikuti. C nya 15. Kemudian contoh ketiga, A nya setengah, jelas. B nya 6, C nya min 2/3. Lagi-lagi ini min nya harus diikuti ya, min 2/3. Kemudian contoh keempat, perhatikan yang beda dari contoh-contoh sebelumnya. Contoh 4 ini dia ada unsur A nya, nampak di sini sebagai A, tapi tiba-tiba di sini ini A ya, ini langsung C nya. Kenapa? Karena variabel x nya kok tidak ada, koefisien pada x nya nggak ada, adanya pada x kuadrat. Kalau seperti itu berarti B nya kita anggap dia 0, nilainya 0. Jadi sebenarnya ada, cuma nilainya 0. Kemudian contoh berikutnya min 7x kuadrat plus 10x, ini yang tidak ada apanya? C nya. C nya ada, cuma tidak nampak di sini. Nah, ini C nya dia 0. Yang terakhir, hanya A nya yang ada, yang nampak. Siapa? A nya sama dengan 1, B nya nggak ada, dia 0, C nya 0. Maksudnya di sini sebenarnya dari contoh-contoh ini, misalkan ini ya, ini itu boleh saja dituliskan gini, 3x kuadrat plus 0x min 8 sama dengan 0. Boleh. Maksud saya ini, kenapa tadi B nya 0 tuh ini 0, ini 0. Ini juga boleh saja ditulis x kuadrat plus 0x plus 0 sama dengan 0. Artinya ini B nya 0, C nya 0, maka ini B nya 0, C nya 0. Contoh selanjutnya, kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat. Apa itu menyelesaikan? Kita akan mencari nilai variabelnya yang memenuhi persamaan. Perhatikan ilustrasi ini. Nah,
Ini sebenarnya persamaan kuadrat. Ini ya, ini itu sebenarnya persamaan kuadrat. Kalau saya tuliskan pakai variabel, maka sebenarnya gini, x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Nah, sementara saya buat titik dulu biar kalian mudah berpikirnya. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai dari titik-titik? Artinya kita ganti dengan bilangan berapa supaya hitungannya nanti, hasilnya nanti akan sama dengan 0. Sama dengan 0 ini. Nah, ini yang sini ya. Nanti kan ternyata, nah, kita tebak dulu, titik-titiknya kita ganti dengan 2, maka di sini 2 kuadratnya di sini sama dengan 4 tambah 2, jadi ini saya ganti dengan 2 ya, 2, ini juga 2. Nah, seperti itu. Ternyata 4 tambah 2, 6 kurangi 6, 0. Oh, ternyata yang memenuhi agar sama dengan 0 itu harus diganti dengan 2. Gitu. Itu namanya menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi kita mencari nilai x-nya. Nah, pertanyaannya, apakah 2 itu satu-satunya bilangan? Jadi apakah ada lagi selain bilangan 2? Ternyata ada. Siapa? Nah, misalkan di sini min 3. Min 3 dimasukkan sini, sama ya, gantikan ke sini. Kita masukkan min 3 kuadratnya 9. Kemudian plus min jadi min 3. Kita hitung 9 kurangi 3, 6, 6 kurangi 6, 0. Oh, ternyata memenuhi juga. Nah, ternyata titik selain 2 dapat diisi juga dengan 3. Jadi ada berapa bilangan? Ada 2 bilangan. Apa ada lagi? Sudah nggak ada. Dalam persamaan kuadrat itu maksimal hanya ada dua penyelesaian. Hanya ada dua saja ya. Maksimal itu. Boleh saja nanti cuma ada 1. Nah, jadi ini tadi ya. Nah, ini. Artinya kita sedang mencari penyelesaian dari bentuk persamaan x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya 2 dan 3 ini itu disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya siapa? Dari persamaan kuadratnya x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Yang ini tadi. Nah, yang ini tadi ya. Ini. Memahami, perhatikan, ini kita ada 2 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi nilai 2 dan 3 tadi itu kita masih menebak ya, 2 dan 3. Pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan angka 2 dan min 3 tadi. Perhatikan di sini contoh. Contoh ini saya ambil dari yang ilustrasi tadi. Jadi nanti ini jawabannya pasti nanti yang satunya 2, yang satunya nanti min 3. Tuh. Nah, pertanyaan bagaimana mendapatkan angka ini? Ini dari mana? Ya, perhatikan. Caranya, kalau dengan pemfaktoran atau istilahnya faktorisasi, kita buat rumahnya dulu. Hanya kita urai bentuk ini, itu kita rubah menjadi ini. Kalau di sini x kuadrat, kita buatnya di sini x. Di sini juga x. Nah, selanjutnya tugas kita mencari 2 bilangan. 2 bilangan jika ditambahkan sama dengan b-nya, tapi jika dikalikan sama dengan AC. Nah, masih ingat tadi di sini b-nya A, B, C-nya masih ingat ya? A-nya itu 1, B-nya 1, C-nya berapa? Min 6. Berarti ini kita cari biar sama dengan B berapa? 1. AC berarti 1 dikali min 6. Berapa? Min 6. Nah, bilangan itu berapa di sini? Nah, lihatnya dari hasil perkaliannya dulu. Yang mungkin itu kalau hasilnya 6 itu cuma 2 sama 3.
atau 1 dan 6 biar hasilnya sama dengan 6. Nah kalau hasil kalinya min pasti salah satunya adalah negatif atau min. Nah maka yang momen di sini adalah yang 2 dan 3. Kenapa? Kalau 1 dan 6 dimasukkan sini pasti nggak akan muncul sama dengan 1, hasil penjumlahannya nggak akan 1. Maka ketemu di sini min 2 3 min 2 3 min 2 tambah 3 nya sama dengan 1, min 2 kali 3 nya sama dengan min 6. Kalau sudah ketemu terus bagaimana? Kita masukkan. Nah di sini ada min 2, ada berapa satunya tadi? Plus 3. Nah kalau setelah ini kita tinggal menjabarkan x min 2 sama dengan 0 atau x plus 3 nya sama dengan 0. Maka x nya tinggal kita pindah aja, min 2 nya menjadi 2, pindah ruas ya. Maka di sini x nya sama dengan min 3. Jadi ketemulah di sini nilai x nya 2 dan min 3 sesuai dengan yang ini tadi. Nah sesuai ini. Itu namanya dengan cara pemfaktoran. Nah bagaimana kalau misalkan A nya tidak sama dengan 1? Nah itu perhatikan contoh berikutnya. Nah ini, oh ini masih 1 ya, masih 1. Coba kita coba lagi di sini. Berarti ingat kita cari hasil jumlahnya berapa? B berarti 5. Hasil kalinya AC, hasilnya 1 kali 4 berarti 4. Oh, berapa bilangannya? Maka ketemunya adalah 1 sama 4. 1 ditambah 4 5, 1 dikali 4 4. Terus gimana? Masukkan sini plus 1 plus 4. Nah berarti x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 4 nya 0. Berarti x nya sama dengan min 1 atau x nya sama dengan min 4. Tinggal pindah ruas saja. Maka ketemulah x nya min 1 dan x nya min 4. Ini kalau kita masukkan ke sini min 1 misalkan pasti nanti sama dengan 0. Begitupun saat dimasukkan min 4, ini kita ganti min 4 pasti juga akan sama dengan 0. Baik, ini contoh ketiga. Nah bagaimana kalau koefisien x kuadratnya itu 2? Ya sama, kita buat rumah, cuma rumahnya hati-hati, maaf ini ada yang keliru ya, ini harusnya saya ganti ini, bukan ini, mohon maaf, ini harusnya 2 juga 2. Tak ganti aja biar jelas. Kita buat rumahnya gini, 2x 2x. Jadi kalau di sini 2, di sini juga 2, cuma harus ada tambahan di sini setengah, 1/2 ini 2, satunya pasti, 2 nya dari sini, dari sini, dari sini masuk ke sini. Nah setelah itu bagaimana? Jadi kalau rumahnya sudah, ini rumahnya ya, sama dengan 0, ini rumahnya. Terus kita mencari sama di jumlah, ketemunya B, B nya 1 dikali ketemunya AC, berarti 2 kali min 6 min 12. Jadi ingat ini tadi A nya 2, B nya 1, C nya min 6. Nah berapa bilangan itu? Ya bersama perhatikan ini. Yang mungkin cuma 4 3, 1 12, 2 6. Nah biar sama dengan 1, yang paling mungkin cuma antara 4 3, 4 di sini min 3, 4 min 3. Nah, setelah itu kita masukkan sama tadi, 4 berarti plus 4, min 3 berarti min 3. Terus bagaimana? Ya sudah, 2x plus 4. Nah ini abaikan saja ya teman, tapi harus ditulis sama dengan 0 atau 2x min 3 sama dengan 0. Maka di sini 2x sama dengan min 4, pindah ruas, x nya berarti min 4 dibagi 2, maka x nya sama dengan min 2. Yang satunya sama prosesnya, 3 berarti 3/2, maka ketemu x nya adalah ini. Nah ini penyelesaiannya. Jadi ini yang disebut sebagai akar-akar persamaan
kuadrat. Ini dan ini itu adalah persamaan kuadrat. Selanjutnya, selain dengan cara faktorisasi, akan kita perkenalkan juga untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tapi dengan rumus ABC. Nah, seperti ini. Jika persamaan kuadrat ini bentuk umum ya, persamaan kuadratnya adalah ini, maka rumus ABC-nya untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat adalah ini. Perhatikan tuh. Nah, bagaimana penerapannya? Perhatikan di sini. Nah, ini contoh yang pertama tadi. Masih ingat tadi ketemunya berapa? X-nya 2, yang satunya berapa tadi? Yang pertama tadi yang ilustrasi. Yang 3 ya. Tapi kita akan mencari ini dengan rumus ABC, bukan dengan faktorisasi. Ya. Perhatikan. Nah, perlu kita cari dulu di sini A-nya 1, masih ingat ya? B-nya 1, ini A. B-nya 1 kalau nggak ditulis, C-nya min 6. Nah, perhatikan langkah ini. Tadi rumusnya adalah ini awalnya. Tinggal masukkan saja kalau ini. Min B berarti min 1, karena B-nya tadi 1, B kuadrat, 1 kuadrat, min 4 kali 1 kali C-nya min 6, dibagi 2 kali A. Maka sama dengan dijabarkan 1 kuadrat 1, min 4 kali 1 kali min 6 ketemunya 24. 1 tambah 24 ketemunya 25. Maka akar 25 sama dengan 5. Nah, terus X-nya bagaimana? Maka X-nya itu ada 2. Yang pertama siapa? Nih. Karena di sini apa? Tandanya perhatikan ini. Itu ada plus minus 5. Plus minus ya, min 1 plus minus 5. Maka yang satu menggunakan plus, yang satu menggunakan min. Yang plus maka 4 per min 1 tambah 5, 4 bagi 2, 2. Terus yang min 1, min 5, min 6 bagi 2, 3. Maka ketemulah min 2 dan min 3 sama dengan yang ini tadi. Kemudian contoh 2. Perhatikan. Nah, ini yang tadi ya. Perhatikan, coba kita kerjakan di sini. Masih ingat? Mencari X-nya min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Jadi langkah pertama kita harus cari di sini A-nya dulu 1, B-nya 5, C-nya 4. Tinggal kita masukkan. Masih kan? Ini sebenarnya soal yang tadi faktorisasi juga. Cuma kita selesaikan dengan apa? Dengan rumus ABC. Maka min B sama dengan min 5 plus minus akar B kuadrat 5 kuadrat min 4 A nya 1, C nya 4 per 2 dikali A nya 1. Maka sama dengan min 5 plus minus akar 5 kuadrat 25, 4 kali 1 kali 4 16 dibagi 2 kali 1 2. Maka sama dengan min 5 plus minus 25 dikurangi 16 dia apa? 9 ya, dibagi 2. Maka sama dengan min 5 plus minus akar 93 dibagi 2. Nah, terus seharusnya kita pecah X nya yang satu pakai yang plus, berarti berapa? Min 5 tambah 3 berarti min 2 bagi 2 ketemunya min 1. Terus X1 nya dengan yang negatif, berapa ini? Min 8 dibagi 2 sama dengan min 4. Nah, ketemunya ini X1, ini yang satunya lagi. Contoh 3. Nah, ini tadi yang soal tadi juga, tadi ketemunya masih ingat berapa itu? Nah, lupa, kita cari aja. Di sini lagi-lagi A-nya berapa? 2, B-nya 1, C-nya min 6. Maka perhatikan mencari X-nya gimana? Min B
plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Yuk kita masukkan. Min B berarti min 1 plus minus akar B kuadrat 4 kali berapa? Kali A nya 2, C nya min 6 dibagi 2 kali A nya juga 2 sama dengan min 1 plus minus akar 1 kuadrat 1 min 4 kali 2 kali min 6 berapa itu? 8 kali 4 8 ya, min tadi 4 positif bagi 2 kali 2 4, maka sama dengan min 1 plus minus akar 49 dibagi 4 sama dengan min 1 plus minus akar 49 nya 7 dibagi 4. Nah kalau sudah ketemu seperti ini, kita pecah X yang 1 pakai yang plus, maka di sini ketemunya berapa? 6 per 4. Kalau sederhanakan berarti 3 per 2. Yang satunya lagi pakai yang min, berapa itu? Min 8 bagi 4, ketemunya min 2. Jadi nilainya adalah 3 per 2 dan min 2. Baik, sampai di sini dulu untuk materi persamaan dan fungsi kuadrat bagian pertama. Jadi pada materi ini kita sampai pada bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau menyelesaikan persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.